Saya Gustina Trisnawati, tanggung jawab sosial pelaku bisnis menurut Islam. Yang A, tanggung jawab sosial dengan beberapa pihak. Yang B, tanggung jawab sosial pelaku bisnis. Yang C, etika pelaku bisnis terhadap alam dan lingkungan. Pengertian tanggung jawab sosial yang pertama adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Yang kedua adalah suatu konsep bahwa perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, corporate social responsibility berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi terutama perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan, tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi. Yang selanjutnya merupakan transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan. Dapat disimpulkan kalau corporate social responsibility menjadi sebuah kewajiban bagi setiap usaha guna untuk memikirkan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kinerja perusahaan serta bagaimana cara mengatasi isu sosial dan lingkungan yang berpotensi muncul akibat operasi perusahaan yang sedang dijalankan seperti yang sudah ditekankan oleh organisasi standarisasi internasional. Selanjutnya, sedangkan menurut dalam buku Corporate Social Responsibility oleh Yusuf Wibisono mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas dan masyarakat yang lebih luas. Maksudnya, implementasi Corporate Social Responsibility dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap perencanaan, perusahaan dapat membangun komitmen manajemen disertai dengan pemetaan kondisi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu konsep tanggung jawab dalam bisnis. Yang pertama yaitu tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Tuhan. Dengan predikatnya, manusia dapat melindungi kebebasan sendiri, khususnya dari ketamakan dengan melakukan tanggung jawab terhadap orang lain, khususnya orang miskin. Orang miskin dalam masyarakat dalam artian dengan bertujuan dengan keimanan. Yang kedua yaitu konsep tanggung jawab pada Islam pada dasarnya bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian, manusia harus sensitif dengan lingkungannya, sekaligus dia juga peka terhadap konsekuensi dan kebebasan sendiri. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial pelaku bisnis menurut Islam. Corporate Social Responsibility merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Corporate Social Responsibility ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial. Kegiatan bisnis itu juga tidak bisa terlepas dari lingkungan masyarakat. Hubungan yang baik antara kegiatan bisnis dengan masyarakat akan mempunyai efek kumulatif dalam peningkatan ketakwaan muslim dalam pengelola bisnis. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan pelaku bisnis harus berpola pandang atau ajaran Islam yang mempraktekkan masyarakat. Baik, di sini saya Titin Mujiati dengan NIM 102 akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Agustina Trisnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan berfokus pada 5 kelompok utama. Yang pertama, pelanggan, yang kedua karyawan, yang ketiga investor, yang keempat pemasok, dan yang kelima masyarakat setempat. Dan yang selanjutnya, adapun kebijakan dalam mengembangkan Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu yang pertama stakeholder, yang kedua lingkungan alam, yang ketiga kesejahteraan sosial secara umum. Yang selanjutnya, tanggung jawab sosial pelaku bisnis menurut Islam. Tanggung jawab sosial bisnis tidak hanya diartikan hanya terbatas sampai menghasilkan barang dan jasa untuk konsumen dengan harga yang murah, pelayanan yang baik, dan kepuasan bagi konsumen. Tanggung jawab sosial bisnis merupakan pandangan Islam, berfokus pada pelaksanaan etika dalam bisnis yang sesuai dengan etika Islam. Pelaksanaan etika ini antara lain. Pelaksanaan etika ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama, masalah produksi barang dan jasa, yang kedua, masalah distribusi, yang ketiga, periklanan, yang keempat, kelestarian lingkungan, yang kelima, kepuasan konsumen, dan yang keenam, mendapatkan laba yang layak bagi kepentingan pemilik. Bentuk implementasi yang dominan.
Yang pertama, tanggung jawab sosial atau CSR terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder. Yang kedua, tanggung jawab sosial atau CSR terhadap lingkungan alam. Yang ketiga, tanggung jawab sosial atau CSR terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Yang selanjutnya B, tanggung jawab sosial dengan beberapa pihak. Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dan masyarakat yang lain, di mana etika dapat mempengaruhi para pelaku organisasi, bagaimana perusahaan berhubungan dengan para pekerja mereka, dan bagaimana perusahaan mengemban tanggung jawab sosial. Saya Intan Jannatul Aulia akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai hubungan perusahaan dengan pekerja. 1. Keputusan perekrutan, promosi, dan bagi pekerja. Menurut Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Anjuran ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua yaitu upah yang adil. Dalam Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dan pemberi kerja. Ketiga, penghargaan terhadap keyakinan pekerja. Sebagai contohnya, pekerja muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. 4. Yaitu hak pribadi. Sebagai contoh, si pekerja memiliki kesalahan di masa lalu. Nah, majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut karena melanggar hak pribadi seorang pekerja. Hubungan pekerjaan dengan perusahaan. Allah memberikan peringatan yang jelas dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terkait kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Salah satu contoh praktek tidak etis seperti jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dengan pihak eksternal. A. Distributor. Terkait ini, etika bisnis menyatakan bahwa seorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan kekuasaan yang lebih besar. B. Pesaing bisnis nampaknya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan. Nah, Islam menganjurkan sebuah persaingan sehat yang meliputi 1. Tidak menghalalkan segala cara. 2. Upaya menghasilkan produk kualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah. 3. Memperhatikan akad hukum Islam. Yang keempat yaitu mampu menjamin suasana yang adil dan juga kondusif. C. Yaitu serikat kerja. Serikat kerja merupakan karyawan yang memiliki suatu jasa secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk suatu perusahaan. Nah, serikat kerja ini memiliki hak pokok yang harus dipenuhi, seperti 1. Memberikan upah, 2. Memberikan pekerjaan sesuai kemampuan, memberikan jaminan sosial tenaga kerja, dan yang keempat yaitu memberikan tunjangan serta memberikan perlakuan baik kepada serikat kerja. Mengenai aparat pemerintah. Pemerintah sebagai poros penggerak sandi-sandi ekonomi masyarakat yang memiliki tugas sebagai pengintervensi harga di pasaran bertujuan untuk menyeimbangkan harga yang ada di pasaran. E. Yaitu konsumen. Beberapa praktek yang dilarang Islam ketika berhubungan dengan konsumen itu diantaranya ada 5, yakni 1. Timbangan yang tidak tepat. Kemudian yang kedua mengenai penimbunan dan memanipulasi harga. Kemudian yang ketiga penjualan barang palsu. Kemudian yang keempat barang curian. Dan yang terakhir 5 yaitu mengenai mengambil bunga atau riba dalam hubungan yang dilakukan dengan konsumen. Ini saya Alvina Khairah, NIM 125 sebagai pemateri terakhir akan
memaparkan materi mengenai etika pelaku bisnis terhadap alam dan lingkungan, di mana etika memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, etika sebagai moralitas, dan yang kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial di sini berarti janji yang harus disepakati. Sedangkan bisnis yang berbasis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi dalam segi jumlah kepemilikan barang atau jasa, termasuk juga profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan aturan halal dan haram. Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat sidik, fatonah, amanah, dan juga tablik. Yang pertama adalah sidik. Nabi SAW mempunyai sifat kejujuran dan selalu melandasi ucapan keyakinan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Yang kedua adalah fatonah. Fatonah berarti cerdas, pandai, mengerti, dan memahami segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Yang ketiga adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, menjalankan sebaik mungkin apa yang diamanatkan atau dipercayakan kepadanya. Dan yang keempat adalah tablik, yakni berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan atau menjalankan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan norma, karena keduanya itu merupakan kebutuhan yang harus dimiliki pelaku usaha dalam pelaku usaha. Selain itu, dalam konteks CSR, para pelaku usaha dituntut bersifat tepat janji, tepat waktu, dan mengakui kelemahan dan kekurangannya. Selain sifat-sifat tersebut, sebagai pelaku usaha juga harus mampu memperhatikan beberapa hal yang meliputi yang pertama ada kesejahteraan sosial masyarakat, dan yang kedua ada lingkungan alam dan perlindungan kekayaan alam, di mana di dalam kesejahteraan sosial masyarakat sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggota masyarakatnya yang miskin dan yang lemah. Dalam artian, bisnis muslim harus memberi perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung kedermawaan. Dan selanjutnya mengenai lingkungan alam dan perlindungan kekayaan alam. Di dalam mengolah atau memproduksi kekayaan alam, itu harus memperhatikan batas-batas halal dan haram dan harus memelihara kelestariannya. Etika yang diajarkan oleh Islam salah satunya dengan menjaga sumber daya alam, karena sumber daya alam merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada hambanya. Terima kasih. Pemaparan materi dari kelompok 9 ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.